Anusapati, anak yang membalas darah ayahnya. Setelah Ken Arok menjadi raja dan memerintah kerajaan Singhasari, ia mengangkat putra-putranya menjadi pejabat dan bangsawan. Di antara anak-anaknya, ada Anusapati, yang sebenarnya bukan anak kandung Ken Arok, tapi anak tunggul Ametung dan Ken Dedes. Sejak kecil, Anusapati dibesarkan di lingkungan istana, tanpa tahu kebenaran tentang kematian ayah kandungnya. Tapi Ken Dedes, yang menyimpan luka dan dendam dalam diam, akhirnya membisikkan rahasia itu kepada Anusapati, yang membunuh ayahmu, bukan orang lain, tapi dia yang sekarang duduk di singgasana, Ken Arok. Mendengar itu, api dendam berkobar dalam diri Anusapati. Pembunuhan balas dendam. Anusapati tahu bahwa Ken Arok menggunakan keris pusaka kutukan untuk membunuh ayahnya. Diam-diam, ia mencari keris itu. Saat berhasil mendapatkannya, ia menunggu saat yang tepat. Sampai akhirnya, ketika Ken Arok sedang makan malam santai di istana tanpa penjagaan ketat, Anusapati menikamnya dengan keris yang sama keris Empu Gandring. Dan dengan itu, kutukan Empu Gandring menuntut nyawa kedua Ken Arok sendiri. Setelah pembunuhan itu, Anusapati naik tahta menjadi Raja Singhasari kedua. Kutukan terus berlanjut. Namun, kutukan keris itu belum selesai. Ternyata, Ken Arok juga punya anak dari istri lain, yaitu Panji Tohyaya, yang tahu bahwa Anusapati adalah pembunuh ayahnya. Tohyaya menyusun rencana balas dendam. Saat Anusapati lengah, Tohyaya membunuhnya, juga dengan keris yang sama. 3 nyawa sudah tumbang. Tohyaya pun naik tahta. Tapi kekuasaannya tak lama. Karena kekuasaannya lemah dan tidak disukai, ia akhirnya digulingkan oleh keluarga lain dari garis keturunan Ken Arok, dan keris Empu Gandring terus menebar maut, membawa kematian pada mereka yang saling balas dendam dalam satu garis darah. Akhir dari kutukan, dari darah, dan dendam inilah akhirnya muncul keturunan dari Ken Arok yang kelak menjadi tokoh besar, Ranggawuni, cucu Ken Arok yang memulihkan stabilitas Singhasari. Dan dari garis keturunan ini pula, beberapa generasi berikutnya, lahirlah seorang tokoh agung bernama Raden Wijaya yang akan mendirikan kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Penutup babak ini, cerita Ken Arok bukan hanya soal ambisi dan tahta, tapi juga tentang karma, kutukan, dan warisan darah. Satu keris bisa mengubah sejarah, dan satu dosa bisa menimbulkan perang generasi.